akhirnya terbongkar. Alasan Lisa Mariana memakai hijab. Pasca heboh di sosial media yang berujung dirinya menuai hujatan sekaligus pujian, Lisa juga menjawab tudingan netizen bahwa ia memakai hijab karena ingin menyamai penampilan Atalia, istri Ridwan Kamil. Lantas, seperti apa jawaban Lisa Mariana atas hujatan dari netizen pada postingan dirinya memakai hijab? Apa yang membuat Lisa merasa yakin bahwa ia akan menang dalam gugatan perdatanya atas Ridwan Kamil? Benarkah Lisa siap dipenjara jika hasil tes DNA ternyata negatif atau anaknya bukan merupakan darah daging Ridwan Kamil? Seperti apa tanggapan pihak Ridwan Kamil atas gugatan Lisa terkait hak anak dan ganti rugi senilai 16,6 miliar rupiah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai dihujat oleh netizen karena mengenakan hijab hingga menjadi heboh sosial media, Lisa Mariana akhirnya angkat bicara mengklarifikasi terkait postingannya itu. Lisa mengaku kostum hijab tersebut ia pakai lantaran dirinya menjadi brand ambasador salah satu merek busana hijab. Namun, ia tak menyangka setelah ia memposting ke sosial media lalu menjadi viral. Terkait dirinya dihujat netizen, Lisa mengaku hanya bisa pasrah. Ia menerima hujatan netizen lantaran sudah terbiasa mendapat komentar pedas di sosial media. Namun, ia tidak habis pikir mengapa ia dari dulu selalu dibilang mirip dengan dokter kecantikan Mira Hayati. Dalam soal hijab, Lisa mengaku dirinya masih belajar memakai hijab. Atas penilaian netizen bahwa ia mengenakan hijab karena ingin menyamai penampilan Atalia, istri Ridwan Kamil, menurut Lisa tidak bisa disamakan. Menepis berbagai penafsiran liar, Lisa pun menegaskan bahwa ia mengenakan hijab benar-benar karena kebutuhan endorse. Sementara itu, terkait gugatannya sebesar 16,6 miliar rupiah atas Ridwan Kamil, Lisa enggan berkomentar. Ia menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum untuk menjelaskan terkait hal itu. Oh itu iya, aku kan memang di BA ya sama toko Madinah Arosbaya ya. Ya udah ngepost biasa gitu. Tiba-tiba viral. Mira Hayati. Iya, gimana nih Kak, mungkin dibandingin. Dari dulu emang juga disama-samain mulu deh sama sama beliau. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah. Gitu, diterima aja. Udah biasa, apapun yang diposting, mau itu berhijab, mau lagi ngapain, juga pasti ada pro kontra aja kalau udah tentang Lisa Mariana. Tapi dari kamu ada keinginan buat berhijab gak sih? Masya Allah, tabarakallah banget ya. Ya Allah, Masya Allah, belajar. Tapi nantilah itu. Beda lah itu mah model hijabnya aja beda. Itu benar-benar full, emang benar-benar untuk endorsement, kebutuhan endorsement gitu. Membawa berkah pasti, tapi kan kalau ngomong masalah endorsement itu dari dulu memang aku juga udah selebgram ya Mbak gitu. Cuman sekarang agak lebih rame aja gitu. Alhamdulillah. Menurut Mbak aku star syndrome enggak? Kalau menurut aku sih enggak ya. Karena sebelumnya aku juga udah pernah viral gitu. No comment, pokoknya itu masalah gugatan 16M. Itu nanti langsung aja ke kuasa hukum aku. Karena aku nggak bisa mempublish di sini ya. Lisa Mariana bahkan merasa yakin bahwa ia akan menang dalam gugatan perdatanya atas Ridwan Kamil.
Menurutnya, kemenangan akan diraihnya dalam gugatan perdata, kalau tidak ada kecurangan dan rekayasa. Lisa bahkan mengaku siap dipenjara kalau hasil tes DNA nanti adalah negatif atau bukan darah daging Ridwan Kamil. Namun, Lisa juga mempertanyakan alasan Ridwan Kamil yang selalu tidak hadir setiap kali mediasi. Pasalnya, semua orang mempunyai kesibukannya masing-masing. Apalagi, Ridwan Kamil saat ini sudah menjadi masyarakat biasa, bukan lagi sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan Lisa Mariana ingin memperjuangkan hak anaknya sampai titik darah penghabisan. Iyalah, kalau memang tidak ada kecurangan dan tidak ada rekayasa atau permainan belakang, ya pastinya menang gitu kan. Kan saya sudah berstatement, kalau misalkan hasil dari tes DNA itu negatif, mah nggak usah repot-repot. Saya bawa koper, tolong borgol tangan saya. Saya mau tanya, beliau sibuk apa? Semua orang punya kesibukan, Mbak Mbae juga punya kesibukan kan? Bener gak? Gitu. Beliau kan sudah sipil. Seharusnya tidak seperti itu dong. Kan dia yang berstatement kan? Katanya bermartabat gitu. Ya. Tapi nyatanya mana? Nggak ada. Betul. Kalau emang orang nggak ada salah atau apa, ya datang aja kali ya, nggak usah mangkir. Rumah dia deket loh dari PN, kenapa nggak hadir? Ya, memang untuk anak, iya sampai titik darah penghabis. Di sisi lain, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, menanggapi gugatan Lisa Mariana senilai 16,6 miliar rupiah. Dengan rincian, ganti rugi material sejumlah 6,6 miliar rupiah, sedangkan kerugian imaterial senilai 10 miliar rupiah. Namun, pihak Ridwan Kamil mempertanyakan nominal 6 miliar yang disebut Lisa sebagai uang pemeliharaan anak selama beberapa tahun. Padahal, ayah biologis dari anak Lisa saja belum diketahui lantaran belum ada bukti tes DNA. Karena itu, Muslim bahkan menyebutkan bahwa gugatan Lisa tersebut adalah gugatan halusinasi. Muslim Jaya juga mempertanyakan nominal 10 miliar rupiah yang diklaim Lisa merupakan kompensasi atas tekanan sosial yang dialaminya selama ini. Karena itu, pihak Ridwan Kamil menilai gugatan Lisa dinilainya ngawur. Kalau kami baca dalam gugatannya ada tuntutan material dan imaterial. Tuntutannya imaterial itu 6 miliar sekian, imaterial itu 10 miliar. Maaf, material itu 6 miliar sekian, imaterial 10 miliar sekian. Kemudian meletakkan sita jaminan terhadap rumah dari Pak RK. Atas tuntutan tersebut, kami berasumsi itu ngawur. Kenapa? Kalau dilihat tuntutan ganti ruginya, materialnya 6 miliar, itu menyangkut katanya, ini kan katanya, yang katanya terkait dengan jaminan pemeliharaan anak, terkait dengan kesehatan anak, terkait dengan asuransi anak, terkait dengan nafkah anak. Pertanyaan besarnya hanya satu, itu anak siapa? Sudah ada nggak tes DNA-nya? Kok berani mengklaim di dalam gugatannya bahwa RK harus bertanggung jawab terhadap ganti rugi material? Itu kan terkait anak dan segala macam. Lalu anak siapa? Kan begitu. Nah, kalau mereka menyatakan dalam gugatannya bahwa sudah jelas itu anak hubungan antara penggugat dan tergugat, ya buktikan dulu kebenarannya secara hukum. Baru atau misalnya ada tes DNA terlebih dahulu, baru menyatakan seperti gugatan ganti rugi material tersebut. Tapi kalau belum ada, kami anggap itu gugatan halusinasi. Enggak, sekalian aja dituntut 50 miliar. Imaterialnya disebutkan 10 miliar dengan alasan bahwa
dirinya mengalami tekanan sosial, psikologis terhadap lingkungan masyarakat. Pertanyaan besar sederhana saja. Siapa yang membuka aib ini? Kan dirinya sendiri yang membuka aib. Membuka aib atas kasus ini, merugikan orang lain, kemudian mempublikasi ke media. Lah, kan dia kan nggak malu mengungkapkan aibnya. Lalu di mana kerugian imaterial? Kalau saya katakan tadi, dia menikmati sendiri atas publikasi tersebut. Nah itu, jadi nggak ada itu yang disebut dengan kerugian material. Itu menurut saya itu, kami itu ngawur. Jadi terkait dengan itu ya, sekali lagi ya, namanya tuntutan, kami hormatin apapun yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya, itu kami anggap sah-sah saja lah. Jadi kalau dia tuntut ganti rugi material 10 miliar, sekalian aja 50 miliar gitu loh. Nggak ada. Jadi menurut kami dasar hukum ganti rugi material sama materialnya itu halunisasi. Nggak benar, keliru, dan tidak punya dasar hukum. Pertanyaan itu anak siapa? Lah kok nuntut biaya sekolah, biayain segala macam. Kan di satu sisi dia masih menuntut tes DNA. Berarti dia ragu. Nah, satu sisi dia mengatakan di dalam gugatannya bahwa sudah jelas itu anaknya RK. Tapi satu sisi dia minta untuk tes DNA. Kan saling bertentangan satu sama lainnya. Jadi kami anggap apa yang dituntut itu ya sekali lagi ya nggak benar lah, keliru itu. Keliru besar. Tak hanya itu, Muslim Jaya bahkan menyebutkan bahwa Lisa justru menikmati aibnya yang telah ia umbar sendiri. Ia menilai Lisa Mariana kini meraup banyak keuntungan pasca viralnya pengakuan hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil. Ia mengatakan Lisa kini sering diundang tampil di televisi dan podcast. Karena itu, pihak Ridwan Kamil justru mempertanyakan nilai kerugian yang dialami Lisa, yang diklaim Lisa secara material maupun imaterial. Kalau saya mengatakan, dia menikmati sendiri atas aibnya sendiri, kemudian dia pergi ke podcast satu ke podcast lainnya. Kira-kira dapat keuntungan nggak? Lalu di mana kerugian imaterialnya? Justru dia mendapat keuntungan dari publikasi yang dia lakukan. Pertanyaan yang mendasar lagi, di mana kerugian imaterialnya? Di mana yang dia bilang tadi itu ada tekanan psikologis, tekanan masyarakat? Nggak ada. Justru dia menikmatin publikasi di media massa, kemudian dia pergi satu podcast ke podcast lainnya, kemudian dugaannya pasti mendapatkan keuntungan. Ridwan Kamil diakui justru tertawa mendengar gugatan Lisa tersebut. Meski demikian, Ridwan Kamil tetap menghargai gugatan hukum dari Lisa Mariana. Kami menjelaskan kepada Pak RK bahwa tuntutan tersebut mengada-ada. Pak RK hanya ketawa saja. Beliau hanya ya aneh dan gelik lah gitu loh. Ini tuntutan opo kan begitu ya. Tapi biasa sekali lagi Pak RK menghormatin proses hukum, menghormatin gugatan yang disampaikan oleh LM, karena itu bagian dari ya memang ya mencari ya, si titik katanya ya keadilan, tapi keadilannya seperti apa kan begitu ya. Kalau lihat gugatannya ya keadilan ya seperti ini ya saya enggak ya, kami santai-santai aja nanggapinnya sebetulnya ya. Nanti kami tanggapi secara tertulis lah nanti di dalam jawaban nantinya. Nggak susah bagi kami untuk menjawab ini. Nggak aku terlalu tanggapi serius. Kalau yang udah keterlaluan banget atau gimana gitu. Nggak usah dilihat aja yang negatif-negatif. Oh, kita fokus cari cuan aja. Biarin aja, aku suka keramaian. Gak apa-apa. Kalau kita dihujat terus kita nggak balas kan amal buat kita. Dosanya ke mereka kan. Gak apa-apa lagi, aku cinta lah sama netizen-netizen yang gitu-gitu. Aku malah gue kayak gini kan, kayak ngeliatin kolom komentar padahal dia lagi ngehina gue nih.
lagi ngehina aku, tapi tuh gue kayak ketawa juga ngeliat komentar gitu, padahal lagi ngehina aku, ngehujat aku kan gitu. Di bawah enjoy aja Mbak, bener itu. Mengejutkan, alasan Lisa Mariana mengenakan hijab usai dihujat netizen. Lantas, seperti apa pula gugatan Lisa Mariana atas Ridwan Kamil untuk hak anak senilai 16,6 miliar rupiah? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Menanggapi ketidakhadiran Ridwan Kamil di setiap proses mediasi, pihak Lisa Mariana pun menuding Ridwan Kamil tidak punya itikat baik, tidak gentle, dan tidak menghormati sidang. Melalui sepucuk surat yang dikirim melalui kuasa hukumnya, Ridwan Kamil mengabarkan alasan dirinya tidak bisa hadir yaitu karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, surat yang dikirim Ridwan Kamil tersebut diragukan oleh pihak Lisa Mariana karena kopnya tidak jelas dia bekerja di perusahaan apa. Karena itu, pihak Lisa Mariana menyampaikan keberatan kepada hakim melalui suatu resume. Pihak Lisa menilai absennya Ridwan Kamil telah memperlambat proses hukum. Lisa bahkan menilai Ridwan Kamil hanya berani menantang dirinya di media massa untuk melakukan tes DNA. Tapi nyatanya, di mediasi nyalinya menciut. Pihak Lisa menilai bahwa Ridwan Kamil tidak siap menghadapi gugatan perdata Lisa Mariana, bahkan terkesan main-main. Jika demikian, maka pihak Lisa menganjurkan Ridwan Kamil untuk mengangkat bendera putih saja atau mengaku kalah. Tadi di situasi di ruang mediasi kondusif, hakim mediator itu Bapak Intan Panji Nasrani, SHMH itu sangat bijaksana ya. Pertama dibuka, setelah dibuka itu tentunya kan diabsensi. Siapa yang hadir? Yaitu ya kami, kuasa hukum dari penggugat dan klien kami Lisa, itu sudah hadir. Ketika ditanya kepada tergugat, kemana prinsipal Bapak Ridwan Kamil? Ternyata tidak hadir. Tidak hadirnya dia, dikasihlah selembar surat. Saya nggak ada. Yang isinya selembar surat yang bertanda tangan di bawah ini adalah Ridwan Kamil A, B, C, D segala macam alamat. Alasannya adalah tidak bisa menghadiri sidang mediasi dan seterusnya. Dikarenakan alasan kerja. Maka dengan ini diwakilkan oleh kuasa hukum kami, yaitu si Muslim. Oke. Setelah itu ditanyakan kepada kami. Kami langsung memberikan resume. Ini resume mediasi kami. Ya. Resume mediasi kami. Resume mediasi kami ini itu tentunya berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 yang mana di pasal 6 prinsipal itu wajib hadir. Bapak Ridwan Kamil itu harus hadir. Jika tidak hadir di pasal 7-nya jelas. Ya, para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikat baik. Tandanya apa? Dia tidak hadir melalui surat yang tidak ada kopnya. Tidak jelas dia bekerja di perusahaan apa. Tidak ada surat sakit. Tidak ada perjalanan keluar negeri. Saya nggak tahu dia masih boleh keluar negeri apa enggak. Tidak ada alasan sah secara hukum bahwa Ridwan Kamil itu hadir di mediasi. Maka kami selaku penggugat atau kuasa hukum penggugat berkeberatan dan menyampaikan resume. Kami berpedoman berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 harus hadir. Jadi kami menolak dengan tegas alasan yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat karena
Bapak Ridwan Kamil sudah tidak hadir dan dalam artian tidak menghormati persidangan ini. Tidak gentle, tidak gentle. Klien kami ini perjuangan hak identitas anak. Putusan MK-nya ada, ya. Hadirlah di persidangan. Akhirnya apa? Kami juga menghormati sikap dari Bapak Ridwan Kamil. Kalau tidak mau hadir, kami juga tidak mau. Agenda ini diperlelet-lelet, diperpanjang-panjang, dikarenakan dia tidak hadir, jadi kami terus-terusan nunggu. Kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim bahwa persidangan ini harus dilanjutkan kepada pokok materi perkaranya. Yang akan nanti diselenggarakan, nanti akan dijadwalkan pemanggilan para pihak lagi. Ya dia memang selalu menyepelekan, makanya kan ya udah sampai saat ini gitu loh, saya berspeak up gitu loh, selalu begitu. Jangan cuma nantang-nantang aja Jangan dong. cuma nantang-nantang doang. Di media. Saya siap tes Di media sih beda, ya. di media beda ngomongnya. Saya siap tes DNA melalui perintah DVI Polri. Harus diingat, Bareskrim Polri tidak berhak memerintahkan untuk tes DNA. Laporan dia adalah undang pencemaran nama baik. Putusan tertinggi di Indonesia inilah putusan pengadilan. Yang kedua, alasan dia atas perintah pengadilan. Ini kami lakukan. Sudah dilakukan. Atau ketiga, kesepakatan bersama. Di mediasi ini kan sebenarnya ada peluang. Mediasi ya udahlah, nggak usah lapor-laporan, nggak usah lah gugat-gugatan. Kita sepakat bersama, sama-sama tes DNA yuk. Bahwa memang Bapak Ridwan Kamil dan tergugat tidak siap menghadapi gugatan kami. Tidak siap. Kalau dia fair, membuktikan dirinya tidak bersalah, ya bilang dong. Datang dong ke persidangan. Jangan dong main-main. Kalau nggak siap menghadapi pertempuran ini, ya sebaiknya angkat bendera putih. Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil terkait hak anak, membayar ganti rugi yang dialaminya selama ini. Hal itu tertuang dalam resume yang disampaikan oleh pihak Lisa Mariana saat mediasi ketiga. Tuntutan tersebut dilayangkan karena Lisa merasa dirugikan oleh sikap Ridwan Kamil yang selalu absen pada setiap kali mediasi. Lisa menggugat Ridwan Kamil agar membayar ganti rugi material sebanyak 6,6 miliar rupiah dan kerugian imaterial senilai 10 miliar rupiah, yang totalnya menjadi 16,6 miliar rupiah. Pihak Lisa Mariana dalam tuntutannya juga meminta hakim agar memerintahkan Ridwan Kamil hadir dalam proses mediasi berikutnya. Kami secara profesional, kami sudah sampaikan resume kami. Ya, resume ini sini, resumenya ini. Kami berpacuan kepada peraturan Mahkamah Agung. Halo, kita jalankan undang-undang dong. Ya, kalau dia nggak hadir ngapain kita tunggu 30 hari? Emang dia siapa? Jadi kami memohon, karena itikat tidak baiknya dari tergugat dan tidak bisa menunjukkan alasan yang sah, dia tidak bisa hadir di mediasi, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mediator agar persidangan ini dimasukkan ke pemeriksaan pokok materi perkara. Bukan pihak penggugat yang memutuskan, tapi hukum yang memutuskan. Dia tidak menghormati persidangan, dia tidak ada itikat baik, tidak memiliki alasan hukum yang sah, tidak hadir. Maka mediasi itu dianggap gagal. Mengejutkan, Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil untuk hak anak dengan nilai 16,6 miliar rupiah. Lantas, seperti apa pula penjelasan Lisa Mariana terkait pola makanannya setelah menjalani operasi potong lambung atau bariatriks? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
maka proses hukumnya dengan Ridwan Kamil masih bergulir di Pengadilan Negeri Bandung. Lisa Mariana terus menata penampilannya, di antaranya dengan memperhatikan makanan yang ia konsumsi. Kepada awak media baru-baru ini, Lisa menunjukkan jenis makanan yang wajib ia konsumsi pasca melakukan operasi pemotongan lambung atau bariatriks. Ia mengaku sedang melakukan proses diet agar tubuhnya kembali ke bentuk ideal seperti ia masih lajang dulu. Selama masa diet, pola makan Lisa Mariana sangat teratur. Ia bahkan harus mengikuti jadwal makan yang cukup ketat. Ambil yang paling lembut dulu. Makaroni. Dikunyah sampai halus banget tuh. Harus halus banget. Ya kalau nggak aku muntah nanti. Kalau ini tuh di blend biasanya sama Mbak, ditambahin susu apa? Susu nutrisi yang benar-benar dikasih sama dokter Gafur yang kemarin bariatrik aku. Dan terakhir aku juga frozen lagi. Aku juga mengkonsumsi yogurt tuh ya biar lancar pencernaannya. Ini setelah tindakan bariatrik ya, itu udah pasti aku minum itu cuman susu soya atau di jam 8 terus dicampur susu nutrisi yang benar-benar dari dokter gitu. Udah itu jam 8 sampai jam 12 malam jam 12 siang itu aku makannya kaldu, bener-bener kaldu aja gitu. Kaldu bener-bener kayak kaldu sup gitu ya kan. Terus kalau misalkan udah agak kerasa lapernya, aku tuh cuman makan cream soup, tau kan? Cream soup olahan gitu. Nah itu aja. Bubur ayam pun belum boleh, hanya teksturnya yang paling tebal itu cuman boleh di cream soup sama jus aja. Jus tuh aku biasa sukanya tuh buah naga dicampur pisang sama lemon. Sama sekali kita nggak boleh makan nasi. Dan aku juga nggak kepengen karena rasanya sudah kenyang, karena kan lambung sudah dipotong sebanyak disisainnya itu sebanyak 15% gitu. Jadi udah nggak bisa nampung makanan banyak-banyak gitu. Udah nggak makan jam 5 teng itu udah. Aku target di 55 kilo sih. 107 dikurang 10 kilo berapa? Ya kurang lebih segitu, pokoknya udah under 100 ya guys. After bariatriks itu jam tidur aku malah lebih teratur. Terus pola makan aku lebih terjaga, lebih sehat, badan lebih ringan, banyak banget deh. Pokoknya perubahan setelah bariatrik gitu, kayak hidup baru gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.